Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah mencapai usia ke-78 tahun. Ada banyak sejarah yang membentuk negara ini sebelum menjadi negara republik. Indonesia dibentur dan dibentuk oleh waktu yang tak sebentar. Negara ini telah melewati banyak masa untuk menjadi kuat dan terbangun kemandiriannya. Pertama, pada masa kolonialisme, kedua zaman pergerakan, ketiga masa kependudukan Jepang, dan keempat zaman kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Masa kependudukan Jepang menjadi peralihan masa dari zaman Hindia Belanda dan sebelum kemerdekaan. Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Dengan demikian, wilayah koloni Belanda yang di Indonesia jatuhlah ke tangan Jepang. Jepang membangun image terhadap bangsa Indonesia jika mereka adalah saudara tua. Bangsa kita seolah terbebas dari belenggu pemerintahan Belanda, tapi tidak demikian. Meski hanya selama 3,5 tahun, namun kekejaman tentara Jepang melebihi kolonialisme Belanda. Tentara Jepang mulai menyusun pemerintahannya di Indonesia. Mereka juga membentuk propaganda-propaganda demi meluluhkan hati bangsa Indonesia. Propaganda yang paling terkenal adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Selain itu, Jepang juga membentuk kegiatan dan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia. Misalnya Tentara Pembela Tanah Air PETA, Heiho, Seinendan, hingga Keibodan. Semuanya di-cover dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Namun pada akhirnya Jepang benar-benar mengeksploitasi Indonesia baik dari segi sipil maupun dalam kemiliteran. Dan Nippon ingin menguasai kekayaan alam Nusantara demi kebutuhan perangnya di Pasifik. Wajah para Gempeta yang awalnya ramah berubah menjadi iblis ganas. Jepang justru semakin kejam memperlakukan bangsa Indonesia. Kerja bangsa Romusa dan Jugenlanfu menjadi hal yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Romusa yang awalnya diiming-imingi upah yang sejahtera, nyatanya mereka bekerja non-stop tanpa bayaran. Romusa dari Indonesia kebanyakan dikirim ke luar negeri untuk membantu Jepang dalam perangnya. Dan kebanyakan dari mereka tak pernah kembali. Tak hanya bagi para pria, kesengsaraan juga menghinggapi para wanita Indonesia. Jugenlanfu adalah momok menakutkan bagi wanita Indonesia yang harus melayani nafsu bejat para tentara Jepang. Jugenlanfu terdiri dari gadis usia belasan tahun hingga 30 tahunan. Mereka dijadikan pemuas para tentara Jepang yang jenuh dengan peperangan. Jugenlanfu juga dikirim dan disebar ke barak-barak militer Jepang ke seluruh pelosok Indonesia hingga luar negeri. Hingga akhirnya pertengahan 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki semakin membuat Jepang ciut di kancah Perang Dunia II. Akhirnya mereka menyerah kepada sekutu. Kondisi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk segera meresmikan kemerdekaannya. Apa yang terjadi setelah kemerdekaan? Nantikan kelanjutannya di part 4 besok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.